si Bapak Rudiana itu untuk ya melakukan klarifikasi melalui pengacara dan sebagainya. Selama ini sebelum-sebelumnya ngapain aja? Kenapa sekarang baru kebakaran jenggot? Hola netizen yang tercinta, Dede ogah minta maaf ke Ibtu Rudiana setelah disomasi ayah Eki tersebut. Ia tidak gentar diancam akan dilaporkan oleh Ibtu Rudiana. Dede menegaskan ia lebih baik meminta maaf kepada para terpidana dan keluarganya daripada minta maaf pada Ibtu Rudiana. Pernyataan itu dilontarkan Dede secara spontan saat konferensi pers bersama dengan Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi. Pada konferensi pers itu, wartawan menanyakan tanggapannya soal somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana meminta Dede meminta maaf. Hal itu karena Dede diduga telah memfitnah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Jika tidak meminta maaf, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi. Menanggapi hal itu, Dede pun hanya tersenyum santai. Sebab menurut Dede, dirinya sudah mengatakan kejujuran yang ia pendam selama 8 tahun. Dede pun siap kalau pengakuannya itu malah akan membuat dirinya dipenjara. Sehingga ia tidak takut jika Ibtu Rudiana memberikan ancaman akan melaporkan dirinya. Dengan tegas, Dede mengaku tidak akan meminta maaf pada Ibtu Rudiana terkait pernyataan terbarunya di publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebelumnya, kita semua sudah mengingatkan kepada mata kaki untuk sesegera mungkin menyampaikan terkait kebohongan yang dilakukan secara gentleman. Namun hal tersebut tidak digubris. Maka bila saat ini dengan adanya muncul Dede TV yang coba kita munculkan, yang akhirnya kita arahkan untuk bertemu KDM, itu momentum untuk mata kaki bersuara terkait kejujuran sudah terlambat. Momentum yang ada untuk mata kaki adalah menunggu waktu untuk masuk kotak Pandora terkait pernyataan palsu dan lain sebagainya. Bahkan merencanakan dengan Bapak Direktur terkait kebohongan dalam perkara sebuah peristiwa. Tidak ada lagi jalan dan momentum untuk menyelamatkan diri untuk mata kaki maupun Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Karena rencana yang dilakukan oleh Bapak Direktur yang sebelumnya manajer bersama mata kaki sudah tamat riwayatnya. Maka pertanyaannya, siapa lagi kah yang akan dihadirkan untuk menguatkan rencana-rencana lainnya yang sempat dan sudah dilakukan oleh mata kaki maupun Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Sulit tidur, sulit makan, bahkan sulit untuk ngudut, bahkan untuk menyicipi seblak pun rasanya akan terasa hambar dikarenakan situasi berbalik. Lalu apa selanjutnya? Tunggu saja. Ada sosok lainnya yang akan dihadirkan yang akan jauh lebih menggelegar. Tamatlah riwayatmu. Pengacara dari Ibtu Rudiana melalui Pitra Romadona mengajukan surat somasi secara terbuka kepada 3 orang. Di antaranya adalah Dede, yang kedua Liga, yang ketiga Deddy Mulyadi. Di dalam surat somasi yang dilayangkan oleh Pitra Romadona ini meminta kepada 3 orang itu agar segera melakukan permohonan maaf terhadap Ibtu Rudiana karena telah menyebarkan berita bohong dan bermuatan fitnah. Ya kan? Oleh karena itu, ini menjadi pintu pembuka kotak Pandora. Sesungguhnya siapa yang berbohong? Apakah Ibtu Rudiana yang berbohong, atau Dede yang berbohong, atau Liga Akbar yang berbohong? Bahwa kemudian terkait dengan Deddy Mulyadi itu harus kita acungkan jempol karena dia telah melakukan investigasi, sosial investigasi. Dia tidak dibiayai oleh uang negara, dia tidak dibiayai oleh uang perusahaan, dan dia tidak dibiayai oleh siapapun. Tetapi dia rela mengorbankan tenaga dan pikirannya plus dengan biaya dan anggarannya untuk melakukan investigasi sosial untuk mengetahui sesungguhnya apa sih yang terjadi tragedi tahun 2016 kemarin. Kalau Anda menuduh bahwa Dede itu berbohong, coba Anda buktikan apakah memang ada peristiwa lempar-melempar di depan SCP 11 di tanggal 27 Agustus 2016.
Sudah banyak saksi yang menyatakan bahwa peristiwa lempar-melempar itu adalah hanya skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Dan ada pun Dede di sini untuk menerangkan cerita yang sebenarnya, bahwa dia sesungguhnya disuruh atau diminta oleh AF untuk menerangkan sebagaimana yang dipesankan kepada yang bersangkutan. Apakah ketika seseorang melakukan upaya katakanlah bertobat, katakanlah dia menyadari bahwa dia selama ini telah melakukan kebohongan sehingga berakibat atau berdampak kepada 8 orang harus dipidana, ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun penjara. Seharusnya kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dia mau bertobat, dia mau kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kemudian kita selalu mengintervensi, mengintimidasi mereka ini, semua inilah yang terjadi selama ini, Pak. Makanya selalu saya katakan, polisi itu sebetulnya bertugas atas nama negara, bukan untuk kepentingan institusi atau kelompoknya. Kalau dia bekerja atas nama negara, dia tidak boleh memihak kepada siapapun. Dia harus senantiasa memihak kepada fakta dan kebenaran. Tetapi yang terjadi selama ini di Republik ini, kita lihat polisi kita, penyidik kita, kecenderungannya tidak netral. Yang penting kerja mereka dianggap selesai, mau hasilnya diperoleh dengan cara yang tidak benar, diperolehnya dengan cara-cara yang tidak baik, mereka tidak mau tahu. Yang penting ada sebuah tanggung jawab dalam hal pengungkapan sebuah peristiwa. Yang penting ada orang yang dihukum, walaupun itu terbukti salah menghukum, ya. Jadi kalau Anda mau menuntut Deddy Mulyadi dan Dede dan Liga Akbar karena saudara anggap dia ada melawan hak atau melanggar hak Anda, itu hak Anda. Tetapi juga Anda harus bertanggung jawab membuktikan peristiwa seperti apa sebetulnya yang terjadi di 2016. Ya, sekian dan terima kasih. Bang, kalau memang punya bukti yang akurat, ngapain pakai somasi terbuka, ya kan? Buat aja LP-nya, kalau memang buktinya itu kuat, ya nggak perlu adanya somasi. Karena bisa saja somasi itu tidak ditanggapi oleh pihak tersebut. Abang nggak tahu somasi itu kekuatannya seperti apa, ya kan? Buat LP, ya kan? Sibuk-sibuk sekarang, ya, si Bapak Rudiana itu untuk ya melakukan klarifikasi melalui pengacara dan sebagainya. Dan selama ini sebelum-sebelumnya ngapain aja? Kenapa sekarang baru kebakaran jenggot? Jadi para netizen itu jangan dilawan. Para netizen itu tahu apa yang sebenarnya, ya terkadang kala, ya kan, melalui asumsi-asumsi dan spekulasi itu kadang-kadang kebanyakan itu benar gitu loh. Jadi nggak usah disomasi bang, langsung aja buat LP kalau memang buktinya itu kuat. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya dan siapa yang benar, siapa yang salah di dalam hal ini. Salam keadilan. Dede dulu itu musuh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena Dede lah yang menjebloskan 8 orang tak bersalah ke dalam penjara akibat dari kesaksian palsunya dia. Tapi sekarang keadaan 180 derajat berubah drastis. Dede sekarang menjadi pahlawan keadilan dan dicintai masyarakat. Kenapa itu bisa terjadi? Ini fenomena yang sangat luar biasa menakjubkan. Kenapa bisa demikian? Karena Dede berhasil membuat Tuhan jatuh cinta kepadanya. Apa itu? Ya, betul. Karena Dede bertaubat dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena jelas Tuhan pernah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Tuhan mencintai hambanya yang bertaubat dengan ikhlas dan hambanya yang mensucikan diri. Anda ingin hidup Anda seperti Dede dicintai Tuhan? Syaratnya cuma satu, bertaubat. Nasib Dede usai ngaku buat kesaksian palsu kasus Vina dilaporkan terancam jadi tersangka. Saya teh nu ngalaporkeun teh euy, cuk, sang pengacara. Teruntuk pengacara anu ngalaporkeun ieu mah nya, bos, lamun ente jadi pengacara nya arek ngabantu orang-orang yang tertindas
tuh laporkeun mah si Tangkura Aep anu geus puguh kabuktian mere kesaksian palsu. Nyatana si Peggy Setiawan ayeuna geus kaluarnya dan teu terbukti salah atunya. Berarti ya entuy mahnya jadi pengacara teh ngabelaan sacepeng dua cepeng bos, meni murah aing mah sampai dahulah tuh